Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan kita kali ini, mata kuliah Islam dan pengembangan ekonomi. Baik, mari kita awali perkuliahan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pelajari dulu terkait dengan apa itu ekonomi ya. Islam dan ekonomi. Jadi ada Islam dan ekonomi, ada ekonomi Islam. Ini dua istilah yang debatable ya. Menurut para ahli, perkataan ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aikos dan nomos, yang berarti rumah dan aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat ya, maupun dalam rumah tangga negara. Jadi kadang orang memakai kata ekonomi itu tidak hanya ansih berbicara soal keuangan saja, tetapi ekonomi itu lebih kepada bagaimana ekonomi itu menjadi panduan ya, atau aturan atau pedoman. Jadi ketika kita berkata ini lebih ekonomis misalkan, maka sebenarnya ini berbicara soal pengaturan pengeluaran dan pemasukan, sudah ideal atau belum. Jadi berbicara soal ekonomi berarti berbicara soal bagaimana mengatur ya, mengatur keuangan, pemasukan, mengatur pengeluaran agar dapat seimbang. Baik itu konteksnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, ataupun dalam rumah tangga rakyat yang disebut dengan negara. Jadi secara makro ya ekonomi kenegaraan ya, ekonomi negara atau rumah tangga rakyat ya. Kalau dalam lingkup yang kecil ya rumah tangga ya, orang ya, tentang kebutuhan hidup manusia yang diatur secara rapi melalui aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Kira-kira begitu. Sedangkan ekonomi dalam bahasa Arab disebut dengan al-iqtisad, yang secara bahasa memiliki arti kesederhanaan dan kehematan atau hemat ya. Al-iqtisad itu sederhana dan hemat. Jadi sebenarnya al-iqtisad itu kalau dimaknai sederhana berarti tidak perlu mengeluarkan sesuatu yang lebih ya, gitu. Ketika sesuatu itu sudah bisa dipenuhi dengan dipenuhi dengan cara tidak mengeluarkan uang banyak ya itu sudah cukup. Maka ketika kita mengeluarkan dana untuk membayar sesuatu yang sebenarnya ya itu bisa dipenuhi dengan hal lain ya, namanya itu bukan al-iqtisad ya, tidak ekonomis gitu, tidak ekonomis atau tidak hemat. Nah, al-iqtisad tersebut secara luas kemudian ditambahi dengan kata al-ilmul iqtisad, yakni ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan terkait dengan bagaimana mengatur agar lebih hemat. Atau kalau kita kaitkan dengan pembahasan di atas ya,
agar lebih ekonomis ya, bisa teratur ya. Karena mengatur rumah tangga itu akan menjadikan kita hidup lebih bermakna ya, dengan kesederhanaan dan kehematan. Ilmu iktisad ya, ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan atau membahas ekonomi. Ini. Sedangkan Islam itu berasal dari kata salima. Ya, salima kemudian dianutkan wazan afala menjadi aslama ya, maka menjadi aslama yuslimu islaman. Islaman itu mempunyai arti sejahtera atau selamat ya kan. Aslama yuslimu islaman, orangnya yang sejahtera, orangnya yang selamat ya. Kemudian disebut dengan muslim atau memberi keselamatan. Jadi Islam pada prinsipnya adalah agama yang menjanjikan dan memberikan keselamatan dan kedamaian kepada pemeluknya. Karena Islam itu menawarkan tentang sistem kehidupan yang ketika dilaksanakan dan diikuti dengan sepenuh hati dan sesuai dengan panduan yang ada, maka akan menjadi selamat, maka orang tersebut atau pemeluknya itu akan aman ya. Aman, orang yang aman disebut mukmin. Kenapa? Karena aman di dunia dan aman di akhirat, karena memiliki keyakinan yang sama, keyakinan yang kuat, yaitu tauhidullah, menauhidkan kepada Allah. Oleh karenanya ketika dikaitkan dengan ekonomi Islam atau Islam ekonomi, ini tidak hanya berbicara soal mengatur kehematan, mengatur rumah tangga baik dalam skup mikro maupun makro, dalam rumah tangga maupun rumah tangga rakyat dalam bentuk negara yang berada di dunia saja, tetapi ketika berbicara soal Islam maka akan berbicara soal bagaimana pengaturan-pengaturan yang ada di rumah tangga di dunia ini bisa mengarahkan kepada keselamatan nanti di kehidupan berikutnya. Selanjutnya adalah dasar konsep dari pembangunan. Pembangunan itu setidaknya berpusat pada 3 ya. Pertama yaitu kebutuhan pokok. Jadi pembangunan itu ya diawali dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok. Misalkan makan, minum, ya, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, dan seterusnya ya, kebutuhan pokok itu. Jadi pembangunan pertama itu bagaimana masyarakat atau pemeluk atau warga bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketika kebutuhan pokoknya itu dipenuhi dalam rata-rata yang bagus ya, maka pembangunan itu bisa disebut sebagai pembangunan yang sukses. Kemudian yang kedua martabat ya. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Pembangunan tidak sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan papan atau kebutuhan pokok tersebut, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan martabat manusia itu sendiri atau kualitas hidup manusia atau kesejahteraan manusia itu sendiri, sehingga dia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri karena memang mereka telah mandiri ya, telah mandiri. Oleh karena itu, maka dari 3 tadi yang saya sampaikan, tujuan pembangunan sistem sosial ya, tidak lain adalah pertama untuk meningkatkan kesempatan dan memperluas distribusi kebutuhan dasar manusia. Yang tadi yang kebutuhan pokok tentu memberikan kesempatan serta memperluas distribusi kebutuhan-kebutuhan manusia. Artinya apa?
pemerataan, ya. Pemerataan pembangunan dalam skup ini adalah pemerataan bagaimana warga atau masyarakat dapat mengakses, ya, demi mendapatkan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok manusia. Ini pembangunan pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan level kehidupan itu tadi, atau kualitas kehidupan, kualitas kesejahteraan, dari lemah menjadi kuat, ya kan? Dari prasejahtera menjadi sejahtera, kemudian dari tidak berdaya menjadi berdaya, dari disfungsi sosial menjadi berfungsi sosial dengan baik. Kemudian memperluas sosial ekonomi dan pilihan sosial. Kemandirian maksudnya ini yang ketiga. Mereka mampu melakukan pilihan-pilihan yang dinilai menjadi pilihan yang bagus, ya, pilihan yang tepat, ya, untuk menunjang kehidupan masyarakat itu sendiri. Kemudian kita akan berbalik kepada fakta sejarah tentang Islam. Bagaimana Islam memandang ekonomi, ya. Fakta sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Ini sangat kompleks sekali. Islam itu sangat lengkap berbicara soal pengaturan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Di petunjuk-petunjuknya itu jelas. Jadi Islam tidak hanya mengurus soal akhirat saja, tetapi Islam juga berbicara soal dunia, yaitu persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Kenapa? Karena ekonomi dalam Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya yang ada di atas. Artinya apa? Artinya dengan sistem kehidupan yang bagus dan teratur menyangkut berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan spiritual, maka dengan mengorganisasikan itu semua, tujuannya adalah agar manusia bisa mencapai kebahagiaan yang tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, namun juga sampai kebahagiaan yang akan datang, yaitu di yaumil akhir atau di alam akhirat. Ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai Islam. Ya, jadi soal pengembangan ekonomi itu selalu dikaitkan dengan nilai-nilai, ya, nilai-nilai Islam, di mana nilai-nilai Islam itu ya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari semangat tadi, yaitu kehidupan duniawi yang hasanah dan kehidupan akhirat yang hasanah pula. Kira-kira begitu. Ada 3 ruang lingkup ekonomi. Pertama, ekonomi sebagai usaha hidup dan pencarian manusia, yang dikenal dengan ekonomi on life. Kemudian ekonomi dalam rencana suatu pemerintahan, yang dinamakan political economy. Ekonomi dalam teori dan pengetahuan dinamakan political science. Kemudian saya akan membawa saudara untuk bisa memahami satu contoh hadis yang membahas soal proses ekonomi, ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
Hadisnya begini, seseorang yang membawa tali pada pagi hari berangkat mencari dan mengumpulkan kayu bakar ke bukit-bukit, lalu menjualnya, memakannya, dan menyedekahkannya lebih baik daripada hidup meminta-minta kepada manusia lainnya. Ini kalau dilihat dari hadisnya, kita dapat menemukan istilah-istilah perekonomian ya. Misalkan mencari dan mengumpulkan kayu bakar, ini artinya adalah proses produksi yang ada dalam istilah-istilah ekonomi. Kemudian berusaha menjualnya berarti mengerjakan distribusi ya, atau pembagian. Kemudian memakannya berarti memenuhi prinsip konsumsi atau pemakaian. Kemudian menyedekahkan kepada orang lain berarti mengerjakan rencana sosial. Ini dari satu hadis saja itu sudah ada prinsip-prinsip ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, dan rencana sosial. Jadi ini satu hadis yang dicontohkan, dan masih banyak sekali hadis-hadis yang mengandung prinsip-prinsip ekonomi. Artinya komprehensif sekali, lengkap sekali ketika ekonomi dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, itu sangatlah lengkap seperti itu. Yang tidak lepas dan menjadi pokok tentunya pengembangan ekonomi Islam itu dikaitkan dengan ini maqasidus syariah, maqasidus syariah atau tujuan-tujuan atau tujuan pokok daripada adanya syariat. Pertama adalah daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Daruriyah itu adalah kebutuhan pokok ya, yang sangat mendesak. Kalau hajiyah itu adalah hajat, kebutuhan yang tidak mendesak. Tahsiniyah itu adalah komplementari ya. Nah, kemudian diturunkan ke bawah maqasidus syariah yang berkaitan dengan daruriyah itu ya hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga jiwa, ya, hifdzul nafas, kemudian menjaga akal, hifdzul ngakal, menjaga keturunan, hifdzul nasl, dan hifdzul mal atau menjaga harta. Tentu menjaga harta ini menjadi bagian daripada prinsip-prinsip ekonomi. Terdapat 4 aksioma yang sering dikemukakan sebagai prinsip dalam ilmu ekonomi Islam, yaitu keesaan atau tauhid, kemudian equilibrium atau al-adl wal ihsan, kemudian free will, dan responsibility atau fard. Aksioma adalah sesuatu yang mencerminkan sebuah nilai yang diterima kebenarannya dan bersifat umum tanpa memerlukan pembuktian. Maksud saya adalah kegiatan-kegiatan ekonomi dalam Islam dan pengembangannya itu berdasarkan pada 4 aksioma ini, yaitu keesaan, equilibrium, al-adl wal ihsan, free will, dan responsibility. Maka dari apa yang saya paparkan di atas, pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan. Meskipun manusia memaknai kesejahteraan dalam perspektif yang berbeda-beda. Ya. Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah falah, yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material spiritual, individual sosial, dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat.
Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam, Al-Quran, dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya. Ekonomi pembangunan Islam berdasarkan pada paradigma Islam, Islamic worldview ya, sama halnya dengan ekonomi Islam secara umum, sehingga prinsip dan ciri utama dari ekonomi Islam akan secara otomatis mempengaruhi kehidupan pembangunan Islam. Prinsip dan ciri tersebut secara langsung juga akan mempengaruhi bagaimana perspektif yang dibangun di dalam ekonomi pembangunan Islam. Ekonomi pembangunan konvensional memiliki perbedaan mendasar dengan ekonomi pembangunan Islam. Ekonomi pembangunan konvensional belum mampu secara utuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek ilmu pengetahuan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan mengakomodir motif dasar berekonomi, sehingga kehadiran ekonomi pembangunan Islam sangat diperlukan. Jadi kawan-kawan, Islam dan pengembangan ekonomi ini menjadi hal yang mendasari ya, bagaimana kita melaksanakan, merencanakan, dan mengevaluasi program-program pengembangan masyarakat yang tentu dipertemukan dengan semangat spirituality ya, keagamaan yang baik dengan tujuan yang baik, yaitu tujuan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya maka pengembangan ekonomi ya dalam Islam itu menjadi hal yang sangat urgent ya, dan pengembangan masyarakat harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip keislaman yang bersumber dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.